Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin." Dua perilaku tidak ada sesuatu pun yang lebih utama dari keduanya, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berbuat manfaat untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari ia tidak berniat menjolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa-dosanya. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang lain, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan amal perbuatan yang paling utama ialah idkhalus surur ala qalbil mu'min, menyenangkan hati orang lain." Menyenangkan hati orang lain ada beberapa cara. Bisa dengan berbagi makanan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bisa juga dengan menghibur, membesarkan jiwa, memberi semangat kepada saudara-saudara kita yang sedang dirundung musibah ataupun diberikan ujian oleh Allah. Dan bisa juga dengan membantu meringankan beban saudara kita, yakni ketika dia kesulitan dalam masalah ekonomi, kita bantu beliau sesuai dengan kemampuan kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan nasihat untuk kita di pagi hari. Beliau bersabda, "Man asbaha wa huwa yashku diqal ma'asi, faka'annama yashku rabbahu." Barang siapa yang di pagi hari ia mengadukan kepada orang-orang akan kesulitan hidupnya, maka seakan-akan ia mengadukan Tuhannya. Saudara-saudaraku, setiap manusia pasti Allah akan uji dengan ujian yang sudah tentu pasti manusia atau hambanya bisa melaluinya. Hendaknya di pagi hari kita senantiasa bersyukur, berzikir, mengingat akan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang tidak tidur, Allah yang sudah pasti mengetahui apa yang kita rasakan. Nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, yakni di waktu pagi hari kita tidak boleh mengadu kesulitan-kesulitan kita kepada saudara-saudara kita. Kita tidak boleh berburuk sangka atas ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar menyambut mentari, menyambut kehidupan di pagi hari dengan semangat. Hujan pun ada redanya, panas tidak selamanya panas, akan ada dingin. Malam tidak selamanya malam, akan muncul mentari pagi sehingga terang benderang, gelap pun hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau bersabda, "Man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah."
Siapa saja yang di pagi harinya ia mengingat tentang urusan dunia dengan rasa sedih, gundah gulana, gusar, maka sesungguhnya di pagi-paginya ia telah membenci Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, hadis ini juga memberikan motivasi kepada kita agar kita tidak bersedih hati di pagi hari atas kejadian, atas takdir, atas ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Hadis ini men-trigger kita agar senantiasa kita semangat bangkit dari keterpurukan, karena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bangkitlah wahai saudaraku, jangan terpuruk oleh keadaan. Kehidupan ini begitu indah. Sambutlah mentari dengan senyuman. Tariklah napas yang dalam sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan keluarkanlah napas yang panjang. Bersyukur atas nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan hidup, artinya Allah percaya kepada kita. Semua bisa kita atasi dengan syarat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita melaksanakan sholat, kata yang kita ucapkan pertama kali adalah takbir? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar berarti masalah kita kecil. Kalau Allah Maha Besar berarti semuanya kecil. Kalau Allah Maha Besar berarti semua yang terjadi kepada kita semuanya adalah kecil. Saudara-saudaraku, dekatkanlah diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersilaturahim. Dengan bersilaturahimnya kita kepada sesama manusia, insya Allah dipanjangkan umur kita, dilancarkan milik rezeki kita, bahkan kita dijauhi dari malapetaka, juga dihindari dari kematian yang su'ul khotimah. Mendatangi para alim ulama, bersilaturahim dengan para fuqaha, hadir di kajian-kajian Islam, mendengarkan kalam-kalam hikmah dari para alim ulama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun memberikan nasihat kepada kita, wa man tawaddu'a li ghaniyin li ginahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Siapa saja yang merendahkan dirinya terhadap orang yang kaya raya, maka sesungguhnya telah hilang 2/3 agamanya. Maksudnya kita dilarang untuk merendahkan diri kita kepada saudara-saudara kita yang telah Allah titipi harta kekayaan yang melimpah. Kenapa? Sesungguhnya engkau tinggi jika engkau beriman. Dan kepada saudara-saudaraku yang Allah titipi kelebihan harta, yang Allah beri fasilitas-fasilitas dunia, ketahuilah saudaraku, harta yang Allah titipkan kepada engkau sejatinya ada hak orang lain. Jadilah engkau wahai saudaraku yang kaya raya menjadi orang yang kaya lagi dermawan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, kenapa kita dilarang untuk merendahkan diri kita kepada orang yang kaya raya? Karena ketika kita merendahkan diri kita, Rasulullah menjelaskan kita telah kehilangan 2/3 dari agama. Maksudnya syariat mengajarkan bahwa adanya pengagungan terhadap manusia itu adalah karena amal solehnya dan karena ilmunya, bukan pengagungan karena hartanya. Boleh kita menghargai, menghormati orang yang kaya, tetapi kita tidak boleh mengagung-agungkan orang yang kaya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peringatan dari Rasulullah
akan penyambutan waktu pagi hari. Kehidupan kita diawali di waktu pagi hari. Jika pagi hari kita sudah mengeluh, jika pagi hari kita sudah bersedih, maka saudaraku, hindarilah sikap seperti itu. Sambutlah mentari dengan baik. Katakanlah di dalam hati, Allah bersamaku, Allah pasti akan membantuku, Allah tidak akan meninggalkanku, karena Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana. Sudah seyogianya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangannya, ikhlas menerima qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sambut pagi hari dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rasa sukacita, berbahagia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan barang siapa kufur akan nikmatnya, yakni ingkar, maka tunggulah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kita sambut pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kami nikmat sehat wal afiat sehingga kami masih bisa bernapas dan hidup untuk beramal saleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.